Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyara al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kembali Allah pertemukan kita di majelis ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahinya dan menjadikannya dalam catatan timbangan kebaikan kita di sisinya. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling baik, yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah tauladan kita, dialah panutan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa meneladaninya, menirunya dan mencontohnya dalam kehidupan kita. Ikhwafillah, kita lanjutkan pembahasan kitab apa? Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa. Apa artinya kemarin? Al-Usul Ats-Tsalatsa apa artinya? 3 landasan pokok Islam. Nah, kita berbicara 3 landasan pokok di dalam agama kita yang mulia ini. Saya ulangi kembali, saya akan bacakan nas yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab pada kitab ini. Beliau mengatakan al-usul ats-tsalatsa allati tajibu ma'rifatuha. Ada 3 dasar, 3 pondasi, 3 landasan yang wajib diketahui oleh siapa? Oleh kita. Orang-orang yang beragama Islam wajib mengetahuinya. Fa idza qila laka, jika itu dikatakan kepadamu, ma hiya al-usul ats-tsalatsa allati tajibu ma'rifatuha. Kalau ditanyakan kalimat itu kepada kita, apakah yang 3 dasar itu yang wajib untuk kita ketahui? Maka katakan, kata Syekh, faqul, yang pertama apa? Ma'rifatul abdi rabbah. Seorang hamba wajib mengetahui Rabbnya. Ya. Yang kedua, wadinahu. Seorang hamba wajib mengetahui agamanya. Agama Islam wajib kita. Jadi Islam yang kita yakini sebagai jalan hidup kita, kita harus memahami dengan sempurna. Ya, kita bersyukur pada Allah kita terlahir dari rahim orang tua yang muslim, hidup di lingkungan muslim. Ya, kita di sekolah muslim, teman-teman kita muslim. Tapi tidak cukup itu menjadi dasar, karena Islam adalah agama yang dibangun di atas syariat Allah yang itu ada dalilnya, ya, ada sunnah Nabi yang memandunya. Di kita berislam tidak berdasarkan kebanyakan orang. Di berislam bukan berdasarkan seperti ini dulu kakek nenek kita. Nah, bukan itu. Tapi kita berislam belajar akidah yang benar, belajar agama yang benar, dan yang terakhir wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah 3 hal yang wajib untuk kita ketahui: mengenal Allah, mengenal agama, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita jelaskan kemarin ya secara. Nah, ikhwafillah,
Fa idza qila laka, kata Syekh, jika dikatakan kepadamu, man rabbuka, siapa Rabbmu, ya kan? Siapa Rabbmu? Faqul, maka katakan, Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bini'ami. Katakan, Rabb saya adalah Allah yang telah mengatur, mengurusku dan mengurus seluruh alam dengan seluruh nikmatnya. Itulah Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita. Dan tiga hal tadi itu, subhanallah, akan ditanyakan nanti kapan? Di alam kubur kita. Tidak ditanyakan berapa banyak tabungan kamu tinggalkan, tidak. Berapa luas tanah yang kamu punya, berapa banyak ruko yang kamu miliki, tidak, itu ditanyakan. Tapi akan ditanyakan adalah siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Kalau lisan yang menjawab hari ini bisa, Pak. Tapi masalahnya hari itu bukan lisan ini yang menjawab, tapi amal kita, perbuatan kita. Saya telah sampaikan kemarin tentang hadis yang disebutkan Nabi kita alaihi salatu wassalam, jika pertanyaan itu ditujukan kepada orang beriman, maka dengan lancar dia mengatakan Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau orang munafik atau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, apa katanya? Dia akan melakukan surah kata orang begini, tapi saya tidak tahu. Merugi, Pak. Ketika hari itu dia mengatakan, dulu orang mengatakan begini, tapi saya tidak tahu. La ilaha illallah. Penyesalan yang sangat amat besar di hari itu. Maka jangan sampai, ya waliyadzubillah, kita dan keluarga kita, orang tua kita, anak keturunan kita, jangan sampai nanti mengatakan saya tidak tahu. Waliyadzubillah. Maka kita belajar akidah yang sahih, kita kenali Allah dengan benar, dengan dalil-dalil apa yang Allah sampaikan melalui Al-Quranul Karim, sesuai dengan pemahaman generasi awal dari umat ini, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Dan kita mengenal Islam ini, beragama seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dan para sahabat mengikuti Nabi SAW, dan kita disuruh untuk beramal sesuai dengan tuntunannya. Begitu juga kita mengenal Nabi kita, bagaimana kita mengekspresikan cinta kita kepadanya. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka katakan Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bini'ami. Rabb saya adalah Allah yang mengurus, yang mengatur aku dan mengatur seluruh alam dengan seluruh nikmatnya. Naam, inilah Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini sebagai Rabb kita. Ikhwafillah rahimakumullah. Ini juga sudah kita jelaskan kemarin. Kemudian saya lanjutkan kalimat Syekh, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Apa artinya? Dialah sembahanku, yakni Allah, laisa li ma'bud siwa. Saya tidak punya sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ma'budi ay ar-rabb alladhi hadha sya'nuhu walladhi yastahiqqul ibada minni wa min ghairi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk mendapatkan sembahan, ketaatan, ibadah dari saya dan dari yang lainnya. Thumma aidan nabah Syekh rahimahullah taala annahu la yakfi al-iqrar bir-rububiyyah. Nah, ini ikhwafillah, tidak cukup kita meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur, penghidup, yang mematikan. Tidak cukup itu saja, karena kalau itu belum sempurna. Belum sempurna. Kenapa demikian? Dulu orang-orang kafir Quraisy ketika ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka katakan siapa? Allah. Mereka dengan yakin dan tegas mengatakan Allah. Tapi keyakinan mereka bahwa Allah pencipta langit dan bumi dan bahkan seluruh alam ini tidak membuahkan nilai ibadah, tidak diserahkan kepadanya. Di sinilah letak kesalahan kafir Quraisy. Maka di sini khafillah, ketika seseorang mengatakan siapa pencipta langit dan bumi, dia katakan Allah, maka apakah disebut muslim?
Belum. Sampai dia menyerahkan ibadah dia kepada Allah. Sampai salatnya untuk Allah, sampai kehidupannya untuk Allah, semuanya. Allah Subhanahu wa taala yang menjadi ma'buduhu, dialah yang disembah. Tidak ada yang lain. Ikhwah fillah, qala Syekh la yakfi an taqula rabbi Allahu alladzi rabbani bi ni'ami. Tidak cukup seseorang mengatakan dialah Rabbku yang telah mengatur dan mengurusku dengan seluruh nikmatnya. La yakfi hadza bal labudda an ta'tarifa lahu bil ubudiyyah wa an tukhlisa lahu bil ibadah. Tidak cukup dengan pengakuan itu saja, tapi kita harus menyerahkan ibadah kita kepada Allah, menyerahkan salat kita untuk Allah, puasa kita untuk Allah, sembelihan kita untuk Allah, nazar kita untuk Allah. Seluruh ibadah harus diserahkan seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwal farqu bainal muwahhidi wal musyrik. Inilah perbedaan antara orang yang bertauhid dengan orang musyrik. Orang musyrik, Pak, dia juga yakin Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi, tetapi dia menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah. Dia beribadah kepada Allah, tapi dia yang lain juga disembahnya. Fal muwahhid, orang-orang yang bertauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yuqirru bi rububiyyatillahi azza wa jalla wa bi ubudiyatihi wahdahu la syarikalah. Orang yang bertauhid meyakini Allah sebagai pencipta langit dan bumi, kemudian dia memurnikan ibadahnya kepada Allah SWT. Jelas sampai di sini, ikhwan? Jelas ya. Maka apapun yang kita lakukan harus bersih dari kesyirikan. Wal musyrik yuqirru bi rububiyatillah walakinnahu musyrikun fi ibadati. Itu bedanya orang musyrik dengan orang muwahhid. Orang yang bertauhid meyakini Allah pencipta langit dan bumi dan diserahkan seluruh ibadah. Dan inilah konsekuensi orang yang meyakini Allah sebagai Rabbnya. Berbeda dengan orang musyrik. Lawannya muwahhid adalah musyrik. Dia meyakini Allah pencipta langit dan bumi, tapi dia tidak menyerahkan ibadahnya kepada Allah secara utuh. Ikhwah fillah rahimakumullah. Maka di sini yusyriku ma'hu ghairuhu fi ibadatihi, yusyriku ma'hu man la yakhluqu wa la yarzuq wa la yamliku syai'a. Mensyirikkan Allah, menduakan Allah azza wa jal dengan makhluk yang tidak memiliki kemampuan, yang tidak mencipta, yang tidak memberi rezeki, yang tidak memiliki apa-apa. Maka disinilah kekurangannya, disinilah kesalahannya, disinilah kesesatannya. Ikhwah fillah, kita sebagai hamba yang penuh dengan segala keterbatasan, maka yang kita punya apa? Yang kita punya adalah menundukkan seluruh apa yang kita miliki untuk Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Sering kita katakan kalimat itu. Tidak punya daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bertemunya kita di tempat yang mulia ini adalah semua atas izin Allah, atas takdir Allah. Karena tidak ada satu kebaikan pun yang kita mampu melakukan, kebaikan apapun, sekecil apapun dia, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini itu. Dan tidak ada kemaksiatan yang bisa kita tinggalkan dengan penuh kesadaran kecuali itu atas pertolongan siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka kita bersyukur kepadanya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Rabbi Allah, Rabb saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus menjadi sebuah keyakinan. Tidak ada yang lain, ya. Maka faqauluhu ma'budi ayil ilahu alladhi a'budu. Dialah Allah yang aku sembah. Tidak berhala, tidak batu, tidak kayu dan tidak patung dan tidak ada itu semuanya. Yang saya sembah hanya Allah Subhanahu wa taala dalam hidup saya. Bahkan kita sudah sampaikan kisah para sahabat-sahabat yang mulia, ya. Mereka bisa menahan sakitnya fisik jasmani mereka antara mempertahankan kehidupan dengan mempertahankan akidah mereka, tauhid mereka. Seperti Bilal bin Rabah, Masya Allah, dijemur di tengah panas terik matahari yang dahsyat, diletakkan batu yang panas, diseret, dia bertahan mengatakan ahadun ahad. Ya, Ammar bin Yasir, keluarga Yasir, kita tahu itulah para syuhada yang pertama dalam Islam, meninggal karena mempertahankan tauhid dan akidahnya. Tak masalah tersiksa sebentar di dunia, tapi akan bahagia abadi
akhirat. Begitulah dulu mereka. Kita alhamdulillah hidup aman hari ini, Pak. Aman hidup kita hari ini bukan berarti kita tenang-tenang. Karena dari sisi lain pula kesyirikannya masuk. Masuknya dari sisi lain. Kalau dulu jelas, Pak, ini muslim, ini kafir, ini muslim, jelas. Dan terjadi permusuhan. Kalau sekarang tidak. Hidup kita, Masya Allah, aman di negeri yang kita cintai ini, alhamdulillah. Tapi mesti kita tingkatkan ya ilmu kita sehingga selamat, Bu. Apa akidah kita, agama kita. Ikhwafillah rahimakumullah. Laisa li ma'mudun siwa, saya tidak punya sembahan selain Allah. Tidak punya. La minal malaikati, bukan dari malaikat. Wala minar rusul, juga bukan dari para rasul. Aku tidak menyembah malaikat. Aku tidak menyembah para rasul. Wala minas salihin, ya juga tidak dari orang-orang saleh. Wala minal asjari wal ahjari wala min ayyi syai'. Tidak juga dari pohon, dari batu dan apapun jenis, tidak. Aku tidak memiliki sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Laisa li ma'budun siwa subhanahu wa ta'ala. Saya tidak punya sembahan kecuali Allah azza wa jalla. Ya, wa hadza taqriru tauhid bid dalili wa hadza dalilun aqliyun. Dan ini sebuah pernyataan tauhid secara dalil, kemudian secara akal, kemudian disebutkan beberapa dalil Syekh Shalih Al Fauzan, di antaranya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam bab ini saya ingin sampaikan sedikit. Antara ada orang mana yang lebih parah? Menyembah malaikat atau menyembah orang soleh? Pertanyaannya membingungkan. Saya sengaja membuat bingung. Tidak satu pun betul, Pak. Tidak ada, semuanya itu adalah ya dosa besar. Jangan dikatakan ya menyembah malaikat lebih ringan daripada menyembah. Tidak, semuanya itu kesyirikan itu. Nggak sedikit dibuat pertanyaan yang nggak bingung. Biar kita berpikir. Karena ada yang mengatakan, ya kan? Ada yang mengatakan menyembah para rasul itu lebih mulia daripada menyembah ya manusia biasa. Tidak, semuanya, baik itu para malaikat, baik itu para rasul, baik itu orang saleh, para aulia disembah, semuanya tidak boleh. Semuanya haram karena semuanya adalah kesyirikan, mensyirikkan Allah azza wajalla. Ya kan? Jangan dibilang ringan, ini lebih berat. Nah, semuanya berat. Ya kan? Semuanya berat. Tidak ada yang ringan dan tidak ada yang berat. Maka seluruh sembahan selain Allah itu adalah kesyirikan. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Nah, ini merupakan dalil tauhid apa ini? Tauhidur rububiyah. Saya ingin ulangi lagi. Bu, tauhid rububiyah itu apa, Bu? Ibu. Apa tauhid rububiyah itu? Kita ngomongin tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat, nanti kita akan masuk. Siapa yang tahu? Tauhid rububiyah secara singkat apa? Mengesahkan Allah dalam perbuatan dalam ciptaannya. Sudah. Singkatnya begitu. Mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Mencipta langit dan bumi, menurunkan hujan, menumbuhkan, itu pekerjaannya itu tuh disebut dengan tauhid rububiyah. Baik. Kedua, tauhid yang kedua, ya, bahwa tauhid kedua itu adalah tauhid al-uluhiyah. Apa itu? Mengesahkan Allah dalam ibadah. Jelas, saya ulangi. Tauhid ar-rububiyah, ya kan? Itu adalah mengesahkan Allah dalam ciptaannya, dalam perbuatannya. Oke. Kita masuk tauhid yang kedua. Karena tauhid dibagi oleh para ulama kepada 3. Tauhid rububiyah ini terkait dengan af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang kedua apa? Al-uluhiyah. Ini tauhid secara singkatnya mengesahkan Allah dalam ibadah. Dalam ibadah, ya kan? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Cukup. Mengesahkan Allah, memurnikan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita, enggak ada yang lain. Nah, itu.
Dan tauhidul uluhiyah adalah konsekuensi dari tauhid ar-rububiyah. Maka ini dia saling menyambung. Di saat seorang meyakini Allah pencipta, ya kan, maka dia harus tunduk kepada Allah dengan ibadah. Nah, itu dia. Nah, yang ketiga tauhid apa? Asma dan sifat. Kita mengesahkan Allah pada nama dan sifatnya. Nah, nama Allah kita akan kaji nanti ya, sifat-sifat Allah. Nah, kita esahkan dia. Nah, oke. Ini kita masuk pada pembahasan tauhidur rububiyah. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah. Wa hadhil ayah ya awal Quran fil mushaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat pertama. Bi khilaf ya, ada mengatakan ada pertamanya adalah bismillah atau alhamdulillah. Nah, alhamdulillahirabbil alamin ini juga merupakan doanya penduduk surga nanti. Setelah mereka masuk ke dalam surga, mereka akan mengatakan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Bu, ketika semua orang masuk surga, orang neraka masuk neraka, semua surga. Alhamdulillah, ya Allah. Mereka puji Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena surga penuh dengan kenikmatan. Ya, semuanya nikmat, semuanya adalah indah, semuanya ada kebahagiaan. Tidak ada kelelahan di sana. Ada ibu-ibu bertanya, Ustaz, nanti kalau di surga bisa hamil enggak? Gimana? Hah? Bu, mau hamil di surga lagi? Enggak. Nah, siapa yang tahu? Oh ya, jadi suaminya ada suaminya, Pak. Baik. Para ulama pun membahas bab ini. Apakah seorang wanita di surga itu hamil apa tidak? Naam. Jadi perbedaan hamil. Kalau hamil wanita di dunia itu takdir. Artinya apa? Ketetapan Allah. Seorang menikah kemudian ya hamil istrinya, itu adalah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Dan 9 bulan, ya kan? Kemudian melahirkan, menyusui 2 tahun dan seterusnya tumbuh. Lalu di surga nggak mau lagi hamil, Ustaz, dah capek di dunia dah katanya kan. Naam, hamil di akhirat kata para ulama itu adalah pilihan. Kalau di dunia ketetapan, kalau di akhirat ada mungkin, mohon maaf, ada wanita barangkali dia menikah ya, tidak hamil sampai dia meninggal dunia. Ya Allah, aku pengenlah merasakan gimana hamil. Hamil, Allah jadikan dia hamil. 9 bulankah? Tidak. Kalau dia mulai lahir, udah capek dia kan? Karena di dalam surga itu tidak ada yang namanya kelelahan, tidak ada yang namanya kesusahan. Bukankah kehamilan itu wahanan ala wahnin, iya kan? Susah, lemah di atas kelemahan. Habis itu melahirkan, ya, kemudian menyusui dan membesarkan. Tapi itu pilihan bagi wanita yang pengen. Barangkali ada wanita-wanita yang meninggal dunia tidak pernah merasakan kehamilan, pengen hamil di surga, seperti itulah. Tapi para ulama menjelaskan bahwa itu adalah pilihan dia, minta sama Allah, Allah jadikan dia hamil. Ya, saya mau lahirkan sekarang, lahir dia. Begitulah kenikmatan. Karena di surga tidak ada kelelahan dan tidak ada yang namanya ya kesengsaraan di sana. Semuanya kebahagiaan. Baik. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam ayat yang lain, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan gelap dan cahaya. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita yang patut untuk, yang wajib untuk kita serahkan ibadah kita, tidak boleh kepada yang lain. Maka hari ini siapapun yang melakukan ritual, yang melakukan apa misalnya seperti amalan-amalan yang itu masuk kepada kategori kesyirikan, maka tinggalkan hari ini. Yang namanya jimat, mantra-mantra, kemudian meyakini ini benda keramat dan seterusnya, itu semua tinggalkan dalam kehidupan kita, karena itu tidak akan memberikan sedikit pun manfaat pada diri kita di dunia bahkan di
di akhirat kelak. Ikhwah fillah. Lalu Syekh mengatakan wa kullu ma siwallahu alam. Maka seluruh selain Allah disebut dengan alam. Alam, ini alam semesta, alam ya. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan saya termasuk salah satu dari seluruh alam ini. Maka Allah wal khaliq, dan seluruh ciptaan selain Allah maka itu makhluk, dan itu disebut dengan alam. Kullu ma siwallahu alam. Kita jelaskan di sini, wa kullu ma siwallahu alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Maka fayakunu Allahu rabbi, maka Allah menjadi Rabb saya. Kita, dia, fulan, baik yang tinggal dimanapun di belahan dunia ini, warna kulitnya, bangsa dan sukunya apapun, mereka semua adalah makhluk seperti kita. Rabb kita huwallahu tabaraka wa ta'ala, wa ana wahidun minal alamin. Fala ahadun yastati' an yaqula ana li rabbun ghaira rabbil alamin. Tidak ada orang yang bisa mengatakan saya punya Tuhan selain Tuhan Rabb yang menguasai alam. Tidak ada. Tapi kulluhu, ya, semua kita mengatakan Rabbi Allah, Rabb saya adalah Allah. Hadza la yumkin abadan wa la yaquluhu aqil. Dan ini tidak mungkin dikatakan oleh siapapun. Oleh orang-orang berakal enggak mungkin dia katakan saya punya Tuhan selain Allah. Enggak. Ini tidak bisa dikatakan oleh orang yang sehat. Ya. Dan ini adalah salah satu bukti tentang rububiyatillah subhanahu wa ta'ala. Ada secara akal. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka kita masuk kepada fa idza qila laka. Kalau tadi jika dikatakan kepadamu siapa Rabbmu, maka kita jawab apa? Rabb saya adalah Allah yang telah mengatur saya, mengurus saya, dan mengurus seluruh alam seluruh dengan seluruh nikmatnya. Nah, jika dikatakan fa idza qila laka, kalau dikatakan kepada kita bima arafta rabbak, ya, dengan apa kamu bisa mengetahui Tuhanmu, Rabbmu? Nah, fakul, maka katakan, kata Syekh, fakul bi ayatihi wa makhluqatihi. Katakan, aku mengenal Rabbku dengan ayat-ayatnya dan dengan ciptaannya. Kita lihat. Anta qulta Allah Rabbi, ay Rabbi Allahu alladhi rabbani bi ni'amihi. Ma huwa dalilu ala anna Allah rabbuka alladhi rabbaka bi ni'amihi? Apa dalilnya? Kalau Allah Subhanahu wa taala yang mengaturmu, mengurusmu dan mengurus seluruh alam dengan seluruh nikmatnya. Maka di sini Syekh menyebutkan dalil akal dan juga menyebutkan dalil-dalil dari wahyu, ya, bahwa jika dikatakan bima arafta rabbak, ya, maka kita katakan bi ayatihi wa makhluqati. Kita katakan aku mengenal Rabbku dengan ayat-ayatnya, baik ayat-ayat yang diturunkan melalui firman-Nya yang dibawa oleh Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengetahui Rabb kita dengan ciptaan dan, ya, ayat-ayat yang terbentang di alam semesta ini. Ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat matluwa. Ayat matluwa itu Al-Quran. Ayat yang dibaca itu Al-Quran. Ayat-ayat yang terbentang ini adalah ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah. Naam. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka labudda likulli mudda'in ay yuqima ad-dalil ala da'wahu. Maka wajib setiap orang untuk apa? Untuk menyebutkan dalil terhadap apa yang dikatakannya, kepada apa yang didakwakannya. Wa illa kanat da'wahu ghairu sahiha. Kalau tidak, maka ajakannya atau apa yang disampaikan ini tidaklah benar. Anta qulta rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabb jami'al alamin bi ni'amihi, mad dalilu ala dhalik? Faqul ad-dalilu ayatuhu wa makhluqatuhu. Maka dalil sekali lagi ayat-ayat Allah dan makhluk-makhluknya. Ikhwah fillah rahimani rahimakumullah. Mari kita lihat apa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ayat Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Syekh, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, al-lailu wan nahar. Apa artinya? Oh, siang dan malam ini tanda-tanda ciptaan Allah, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mengatur perjalanan
pergantian siang datangnya malam, malam kemudian berganti dengan siang, begitu seterusnya. Adakah makhluk yang mampu seperti ini? Tidak, Pak. Walaupun Cina hari ini membuat bulan buatan, sehingga dengan bulan buatan itu nanti tidak ada malam lagi kata mereka. Dia buat sekarang hari ini, nggak apa-apa. Yang namanya perbuatan manusia pasti akan tidak akan sempurna ya. Hari ini kita tahu bangsa itu mungkin nyawa yang tidak dibuatnya lagi, Pak. Semuanya dibuatnya hari ini kan, dengan teknologi dan kemampuan mereka. Begitu Allah memberikan ilmu kepada mereka ya. Maka ikhwafillah, ingat pergantian siang dan malam ini bukan sebatas ya pergantian biasa, tapi di situ terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayati kadzalika wasyamsu wal qamar. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah apa? Asyams itu matahari yang menyinari kita di siang hari. Wal qamar, dan bulan yang memancarkan cahaya di malam hari. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Makanya kita diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, di saat kita keluar kemudian mengadah ke langit melihat gemerlap bintang, kemudian cahaya bulan yang luar biasa, maka kita baca firman Allah ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhana, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Allah semua ini yang mengatur, Pak. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kuasa atas semua ini. Maka tidak ada manusia yang mampu melakukan apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Wa min makhluqatihi, ini di antara disebutkan oleh Syekh adalah malam dan siang dan matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, wa min makhluqatihi, di antara ciptaan-ciptaan Allah, as-samawatus sab', ya langit yang berlapis 7. Ya, 7 lapis. Wal araduna sab', begitu juga bumi dengan 7 lapis. Wa ma fihinna wa ma bainahunna, apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada pada langit dan pada bumi. Di bumi ada makhluk, di langit ada makhluk. Ada. Dan apa yang ada di antara keduanya juga ada makhluk. Di antara makhluk yang di bumi kita. Dan ada di antara makhluk yang ada di arsy siapa? Para malaikat. Para malaikat. Dan ada yang ada di antara keduanya. Ya, itulah semuanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita barangkali naik pesawat ya Allah, lihatlah betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah Subhanahu wa taala bahwa Dialah semua yang menciptakan, yang menggerakkan dengan sesuai dengan porosnya, sesuai dengan aturan yang teratur, tidak ada yang tidak seimbang satu dengan yang lainnya. Ikhwafillah rahimakumullah. Al-qismul awal, kata Syekh Shalih Fauzan, bagian yang pertama ayatun kauniyatun tusyahad atau tusyahid. Ayat kauniyah yang bisa engkau lihat. Misal as-samawati wal ardu wan nujum wasyamsu wal qamar wal jibal wasyajar wal bihar. Sumiyat ayat lianna biha dalalat ala khaliqiha subhanahu wa ta'ala. Ayat kauniyah seperti apa? Seperti langit, bumi, bintang, matahari, bulan, gunung, semuanya, pohon-pohon dan lautan, semua itu disebut dengan ayat. Ya, makanya subhanallah, kalau kita pergi di musim-musim libur nanti, ya kan, kalau kita pergi ke Sumbar, ada tanjakan, mendaki, apa disunahkan kita untuk membaca? Kalau kita mendaki, apa disunahkan? Allahu Akbar, takbir, kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita menurun, subhanallah. Begitulah Nabi mengajarkan kita. Makanya subhanallah, jangan sampai mendengar, oh indahnya, indah sampai di situ aja. Maka ucapkan subhanallah, tabarakallah azza wa jal, ya Rabbana ma khalaqta hadza batila, katakan. Agungkan Allah SWT. Maka di saat kita melihat sesuatu yang indah, maka kita katakan masya Allah tabarakallah. Katakan. Itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka termasuk anak-anak kita, Bu. Anak-anak kita yang
yang masya Allah cantik, comel gitu ya, sangat menarik gitu, maka ya Allah anak ini gitu ya, maka katakan masya Allah tabarakallah, semoga Allah jaga kamu nak. Biasakan lisan kita untuk mengaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaitkan segala sesuatu. Orang terkadang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat mengucapkan, melihat, terpesona pada lihat pemandangan sawah ladang yang indah, yang melihat ke langit yang tegak tanpa tiang, hamparan bumi yang begitu luas, bukit yang begitu indah, semuanya itu adalah ciptaan Allah dan seharusnya kita mampu mengambil ibrah dari ayat-ayat kauniyah tadi. Ikhwah fillah. Maka fakaifa, kata Syekh Fauzan, yajhad ahadun Allah azza wa jal wa yaqul laisa hunaka rabbun li hadzal kaun kullah. Bagaimana mungkin, kata Syekh Fauzan, orang mengingkari Allah Subhanahu wa taala ya, sementara dialah yang mencipta, tidak ada yang mencipta satupun yang di alam semesta ini kecuali dia. Kok bisa-bisanya orang begitulah, bisa-bisanya orang tidak menyembah Allah? Dia tahu semua yang punya kuasa adalah Allah Azza wa Jalla, tapi kok bisa ibadahnya tidak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa hadhil makhluqat ya wujidat min ghairi khaliq. Tak mungkin semua ciptaan makhluk ini tanpa ada penciptanya. Wa in wujidat bi khaliqin faman huwa hadzal khaliq ghairallah jalla wa ala, ya. Maka jelaslah bahwa jika seandainya ciptaan makhluk-makhluk ini diciptakan, lalu siapa penciptanya? Maka tidak ada penciptanya melainkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. La tajidu khaliqan ghairallah azza wa jal. Kalian tidak akan mendapatkan pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan am ja'alu lillahi syuraka ya khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu alaihim qulillah khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Baik, ini yang pertama ya, dalil dari mana kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya. Ya, ayat-ayat yang kedua, kalau tadi ayat-ayat kauniyah ya, yang kedua al-ayat al-Qur'aniyah allati tutla minal wahyi al-munazzal ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ayat yang kedua apa? Ayat-ayat yang dibaca yaitu Al-Quran. Kita baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kita baca, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan. Hadhihi kulluha adilla ala wujudi Rabbi Subhanahu wa taala. Ini semuanya dalil yang menunjukkan Allah sebagai Rabb. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Wa ala kamalihi wa sifatihi wa asma'ihi. Ya, wa ala annahu mustahiqqul lil ibadah wahdahu la syarika lah. Kulluha tadullu ala dhalika al-ayatil kauniyah wal ayatil qur'aniyah. Semua itu adalah dalil ayat kauniyah dan ayat Quran. Maka kita baca Al-Quran ya. Kita baca, kita lihat, kita tadabburi, kita memiliki wirid khusus kita yang mana bila mana hari itu ya jangan sampai terlewat tanpa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Coba kita buatlah dalam jadwal rutin dalam diri kita. Kalaulah seandainya kita tidak sempat membaca secara nazar, buka mushaf, paling tidak apa? Kita murajaah hafalan-hafalan surat-surat yang kita hafal. Yang penting lisan ini tidak berhenti membaca Al-Qur'anul Karim, karena dia adalah panduan kita di dalam kehidupan ini. Al-ayatul kauniyah tadullu ala khaliqiha wa mujidiha wa mudabbiriha, wal ayatul qur'aniyah fiha al-amr bi'ibadatillah. Ayat kauniyah menunjukkan tentang penciptanya, dialah Allah, tentang mengadakan, mengatur, dialah Allah. Tapi ayat-ayat kauniyah ini lebih banyak merintahkan kita untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha taqrirun tauhidur rububiyyah wal istidlal bihi ala tauhidil uluhiyyah wal amr bi ibadatillah Subhanahu wa taala. Kullul Qur'an yaduru ala hadzal ma'na wa unzila min ajli hadzal ma'na. Ikhwah fillah, Al-Qur'anul Karim, maka Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa seluruh ayat Qur'anul Karim itu adalah tauhid. Azan bang? Belum? Seluruh ayat Al-Qur'anul Karim itu adalah tauhid. Walaupun subhanallah di situ ada ayat-ayat ibadah, ada ayat muamalah, ada ayat-ayat akhlak, tapi dia mengatakan seluruh Al-Qur'an adalah tauhid. Kenapa?
tidak ada ayat yang memerintahkan atau melarang kecuali mengarah pada apa? Bahwa Allah lah yang mencipta, Allah lah yang mengatur, dan Allah lah yang berhak untuk disembah. Itu saja, tidak ada lebih daripada itu. Maka kita lihat pula kata Syekh Shalih Fauzan, wa min ayati al-laili wan nahar wasyamsi wal qamar hadhihi min a'zam ayati subhanahu wa ta'ala. Ini di antara tanda-tanda besar, ya, kebesar tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah malam, siang, kemudian matahari dan bulan. Semua itu adalah tidak ada yang bisa mengatur mencipta kecuali Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Halaman 107, Syekh menyebutkan ad-dalilu ala rububiyyati wa uluhiyati subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Syekh menyebutkan dalil yang menyebutkan tentang rububiyah Allah dan uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Masuk waktu belum ya? Ini gua cepat nih di sana. Udah benar lagi. Baik, kita lanjutkan ya. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillah. Allah katakan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu malam, siang, ya, matahari dan bulan. Kata Allah, la tasjudu lisyams, jangan kalian sujud kepada matahari, wala lil qamar, juga kepada bulan, tidak boleh sujud, karena mereka semua itu makhluk. Matahari, bulan itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wasjudu lillah, sujudlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia nih, Pak, dan sujudnya bukan kepada Allah. Banyak sujud kepada, kalau di India sana sujudnya ke mana? Ya, ke binatang, ya, ke binatang. Di sebagian tempat sujudnya kepada matahari, di sebagian tempat sujudnya kepada api. Begitulah, ya, manusia yang tersesat di jalan Allah. Wasjudu lillah, sujudlah kalian kepada Allah alladzi khalaqahunna, yang menciptakan itu semuanya. Sudah. Kenapa engkau sujud kepada ciptaan Allah? Sujudlah kepada yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian betul-betul menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dengarkan azan sunnah. Allah.
La ilaha illallah. Salah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. In kuntum iyyahu ta'budun. Nah, di sini ikhwafillah ayat ini pertama, hada ibtalun lisyirki. Maka ayat ini adalah ibtalun lisyirki, membatalkan kesyirikan. Tidak boleh. Allah sudah sebutkan matahari, bulan, jangan kalian sujud kepadanya. Allah lah yang menciptakan semua itu. La tasjudu lil makhluqat. Ini juga mengatakan tidak boleh sujud kepada makhluk. Lianna min a'zamil makhluqat asy-syams wal qamar. Di antara ciptaan Allah yang besar adalah matahari dan bulan. Wa li'anna al-musyrikina kanu ya'buduna asy-syamsa wa yasjuduna laha. Orang-orang musyrikin dulu mereka sujud ke matahari disembah. Mereka sujud kepada matahari. Wa minhum may ya'budul qamara. Mereka ada yang menyembah bulan. Wal kawakib mithla qaumi Ibrahim. Ya, seperti kaum Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka menyembah bintang-bintang, mereka menyembah planet-planet, semuanya mereka sembah. Ikhwafillah rahimakumullah. Allah katakan la tasjudu lisyams. Jangan kalian sujud kepada matahari. As-sujud ikhwatal kiram rahimakumullah adalah ibadah yang luar biasa agungnya. Kenapa? Kita meletakkan jidat kita yang kita muliakan, yang kita hormati di tempat yang paling rendah. Ya. Sehingga Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, aqrab ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Ternyata waktu yang paling dekat seorang hamba kepada Allah adalah waktu ketika dia sujud kepada Allah. Itulah waktu yang paling subhanallah aqrab, paling dekatnya. Ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Maka perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu ibadah yang mulia. Ya. Ibadah yang agung. Perbanyak sujud. Perbanyak kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah kita. Karena itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Fa'adham anwal ibadati as-sujud 'alal ardi. Di antara bentuk ibadah yang paling agung adalah sujud di muka bumi. Ya, sujud maksudnya kita sujud kepada Allah. Lianna wajhaka alladhi wa a'zu syai'in 'indak. Wajah kamu, jidat kamu adalah sesuatu yang paling berharga bagi kamu. Maka wada'tahu lillahi 'alal ardi ta'abbudan lillah wa tazallulan baina yadayhi subhanahu wa ta'ala. Engkau letakkan jidat di tempat yang paling rendah sebagai bentuk ibadah kepada Allah, sebagai bentuk merendahkan diri kepada Allah. Hadza huwa sujudul hakiki wa la yaliqu at-ta'abbud bihi illa lillah. Dan tidak boleh sujud kecuali kepada Allah. Tidak boleh sujud kepada makhluk, kepada siapapun. Wa amma sujud lisyamsi wal qamar wa sujudun li makhluk la yastahiq ayusjad lahu. Enggak boleh sujud kepada matahari dan kepada bulan dan seterusnya, karena sujud kepada makhluk tergolong sujud kepada makhluk. Itu tidak boleh. Wa innama sujud li khaliqil makhluqat. Sujud yang diperbolehkan adalah sujud kepada pencipta seluruh makhluk. Wa amal makhluqat fahiya mithluka. Ya, makhluk itu ya seperti kita. Ikhwafillah rahimakumullah. Ayat yang terakhir dalam bab ini kita akan baca surah Al-A'raf ayat 54. Allah Subhanahu wa taala katakan, inna rabbakumullahu alladzi, sesungguhnya Rabb kalian adalah alladzi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyamin. Berapa hari Allah ciptakan langit dan bumi? 6 hari. Ya. Setelah itu apa? Tsumma stawa 'alal 'arsy.
Ini disebut ayat mutasyabihat, disebut oleh para ulama. Kemudian Allah bersemayam di atas aras. Di atas itu, ya di atas aras, ini ayat yang mesti kita ya cermati, yang harus kita pahami, yang harus kita ya benarkan pemahaman kita. Maka berdasarkan ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala itu di mana? Di aras. Ya, tsumma stawa 'alal arsy. Yang mengatakan Allah di aras siapa? Bu, Allah sendiri. Lalu kita percaya kepada orang makhluk seperti kita mengatakan Allah di mana-mana? Dah. Allah katakan huwa fis sama, dia di langit. Lalu kalau kamu mengatakan Allah fis sama, berarti kamu mengatakan bahwa Allah seperti makhluk. Siapa bilang? Kita mengatakan Allah fis sama karena Allah yang mengatakan. Mana kita percaya tentang berita tentang Allah, dia Allah sendiri yang menceritakan tentang dirinya, atau makhluk yang menceritakan tentang Allah? Allah yang menceritakan tentang dirinya, ya Bu. Kita percaya Allahu fis sama. Ustaz, ada dalil wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian Ustaz dimanapun kalian berada. Benar? Nah, gimana yang memahami ayat itu? Gimana memahaminya? Hah? Siapa yang bisa jawab? Gimana memahaminya itu? Allah mengetahui apapun yang kita kerjakan. Yang wa huwa ma'akum itu apanya? Ilmunya, pengetahuannya, muraqabah Allah Azza wa Jalla. Zatnya di mana? Fis sama. Sebagaimana Allah katakan di dalam ayat yang mulia ini. Ini Bu ya. Jadi Allah itu di mana Bu? Di aras. Siapa yang mengatakan di aras? Allah. Sudah. Enggak ribet kan? Enggak susah, enggak. Kita meyakini, makanya kaidah kata para ulama, ya, kita yakini ayat Allah ini ya, seperti mana datangnya seperti apa, kita yakini seperti itu. Tidak perlu kita takwilkan dan tidak perlu kita palingkan makna asal kepada makna yang lain. Kalau Allah di atas aras berarti Allah bertempat. Kalau bertempat itu sifat siapa? Makhluk. Itu syubhatnya begitu. Yang mengatakan Allah bertempat siapa? Anda. Iya kan? Kita tidak mengatakan, iya kan? Kita tidak mengatakan Allah bertempat. Siapapun mengatakan enggak ada. Antum musyabbi, antum menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak. Kita hanya mengatakan dan mengimani apa yang Allah katakan, ya Bu. Allah fis sama, sudah cukup. Maka ketika seorang jariyah, ya ketika dia seorang budak wanita dikatakan, ya aina Allah, dia menunjuk ke langit. Allah fis sama. Kata Nabi SAW, dia beriman, bebaskan dia, merdekakan dia. Sungguh sangat banyak dalil yang menunjukkan tentang bab ini. Ya, sungguh sangat banyak dalil yang menyebab. Yang menjadi masalah apa? Ketika kita ingin memahami Allah dengan cara logika kita, itu yang paling sulitnya. Kita akan mengatakan kalau Allah di atas aras, berarti aras lebih besar dari Allah. Kan begitu logika kita kan? Sesuatu yang di atas terkadang memang harus lebih besar. Sesuatu yang menaungi yang di atas tentu yang di bawahnya lebih besar. Tapi ingat juga, tidak sesuatu yang di atas itu bergantung kepada yang di bawah. Nah, semua itu kok bisa terjadi Ustaz? Karena itu logika manusia ini yang berbicara. Coba yakini saja apa yang Allah katakan, tidak akan ada itu. Ya, mana yang lebih besar, Allah atau aras? Kalau Allah ada atas aras berarti Allah butuh tempat. Siapa yang mengatakan itu? Akal Anda yang mengatakan itu. Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Para sahabat juga tidak pernah memahami seperti itu. Jelas ya? Jadi cukup baca ayat imaniyah. Jangan ditakwilkan, jangan dipalingkan maknanya kepada makna yang lain. Yukshil lailan nahara yatlubu hasitha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya jadikan, ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan, menutup
malam pada siangnya yang mengikutinya dengan cepat. Masya Allah, Allah menjadikan menutup siang dengan malamnya itu sangat cepat sekali. Wasyamsa, Allah menciptakan matahari, wal qamar, ya bulan, wan nujum, bintang-bintang, musakharatin bi amri, semuanya tunduk kepada perintah Allah SWT. Tunduk semuanya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalq wal amr, maka milik Allah lah seluruh ciptaan dan perintah. Tabarakallah Rabbul Alamin. Khafillah rahimullah. Maka maha berlimpah anugerah Allah, ya Tuhan semesta alam. Begitulah Allah yang maha kuasa, yang maha segala-galanya. Maka kewajiban kita sekali lagi hanya menyembah Allah. Ketika ditanya siapa Rabb kita, kita katakan Rabb saya adalah Allah. Terbentang ini menunjukkan kebesaran Allah. Allah sang pencipta, dan rata-rata ayat al-matluwah yang dibaca menunjukkan tentang perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beribadah kepadanya dengan penuh ikhlas, dengan penuh cinta kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah tidak akan mungkin tegak tanpa dua hal. Pertama adalah kamal al-mahabbah, cinta yang mendalam, yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah at-tadhallul, merendahkan diri kita kepadanya, merasa hina di hadapan Allah, kita tidak ada apa-apanya. Maka dengan al-mahabbah kepada Allah dan kita merendahkan diri kita kepadanya, kita akan rajin dan semangat untuk melakukan ibadah. Ikhwafillah rahimakumullah, demikian kajian kita pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kebaikan-kebaikan. Allah pancarkan cahaya iman di hati kita dan di hati anak-anak kita, hati pasangan kita dan keluarga kita. Semoga kita tunduk dan patuh kepadanya dengan penuh keikhlasan kepadanya, serta kita dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan-kesyirikan yang dibenci olehnya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara